Lainnya tidak bagus, tapi dia masuk kelas dengan baik. Dia bilang daftar itu tidak memiliki nama Xiang Wen, tapi dia bilang dia salah. Bahkan menyuruh guru pergi ke ruang guru untuk mengulang daftarnya. Guru pergi ke ruang guru untuk meminta bantuan. Aku menunggu di sini, tidak apa-apa. Siapa sangka gadis kecil ini. Sebenarnya CEO sebuah perusahaan besar 10 tahun kemudian. Jadi, kemarin dia pingsan di kamarnya. Dia bangun dan melihatnya di ruang ujian. Dia pikir dia sedang mengadakan pertemuan kelas dengan teman-teman sekelasnya, jadi dia bertanya dengan keras. Langsung menarik rambut temannya. Guru pergi untuk menghentikannya dan dia berkata kepadanya. Teman-teman sekelasnya tidak bisa menahannya lagi, menyuruhnya untuk tidak membuat suara. Xiang Wen memuji teman-teman sekelasnya karena aktingnya yang bagus. Guru itu sangat marah sehingga dia mengusirnya. Dia segera meminjam telepon guru untuk menelepon perusahaan, tetapi mereka mengatakan tidak ada orang dengan nama ini. Teman-teman sekelasnya tertawa, mengira dia sedang berjalan sambil tidur. Saat aku kembali, aku akan mengusirmu. Melihat bahwa semua orang tidak terlihat seperti sedang berakting, dia sadar sekarang. Bingung, lihat dirimu di cermin. Dia segera berlari keluar. Melihat waktu di papan, ini tahun 2011, Xiang Wen tertegun. Akhirnya, apa yang terjadi di sini? Dia panik dan berlari pulang menemui ibunya ketika dia masih muda. Tata letak rumah sama seperti 10 tahun yang lalu. Dia pikir dia sedang bermimpi, dia hanya perlu tidur untuk bangun. Tapi masih di sini keesokan harinya. Dia segera pergi ke perpustakaan untuk menemukan cara untuk kembali ke masa depan. Dalam buku dikatakan bahwa kehilangan keseimbangan dapat kembali ke kenyataan. Dia segera duduk di kursi dan jatuh ke belakang. Ini benar-benar kejam tetapi tidak berhasil. Dia menemukan bahwa dia dapat kembali ke kenyataan ketika dia disambar petir. Jadi dia mengambil setrika dan berdiri di luar menunggu petir menyambar. Tapi dihentikan tepat waktu oleh ibu. Lalu dia dikunci di kamar. Tetapi Xiang Wen tidak ingin mengikuti ujian universitas lagi, jadi dia pergi mencari direktur perusahaan. Dia bilang dia ingin kembali bekerja, tetapi staf perusahaan mengira dia memiliki masalah otak. Kerusuhan saat ujian dan mengolok-olok teman sekelas. Guru ingin menghentikannya tetapi dia masih membuatnya kesal. Dia hampir marah, langsung menendang Xiang Wen keluar. Dia bahkan tertawa dan mengatakan akting gurunya sangat bagus. Ternyata dia adalah seorang direktur wanita yang melakukan perjalanan kembali ke masa 10 tahun yang lalu. Tapi dia pikir dia sedang bermimpi. Secara langsung menyebabkan kekacauan selama waktu ujian. Juga melaporkan bahwa teman sekelas menyontek saat ujian. Tetapi karena pelaporannya, teman sekelasnya dikeluarkan. Juga menjadi duri di mata teman sekelas. Siswa perempuan itu langsung menuangkan lem gajah ke rambutnya. Masih mengejek Xiang Wen. Tapi siapa sangka, dia akan datang dan duduk di sebelah mahasiswi itu. Kemudian mengambil lem dari rambutnya dan menyekanya pada pakaian teman sekelasnya. Melihat siswi itu sekarang berdiri, Xiang Wen memperingatkan sekarang. Beri dia nasihat. Ayo kita lihat buku catatan SMA. Jangan lakukan ini lain kali. Xiang Wen pergi ke kamar mandi sebentar, tetapi setelah kembali ke kelas, dia menemukan bahwa kursinya kotor. Siapa yang melakukan itu? Dia tidak malu untuk mengatakan, ini adalah upacara penyambutan. Xiang Wen tidak peduli, berganti ke kursi baru dan duduk. Tanpa diduga, adegan ini dilihat oleh pemiliknya. Guru wali kelas memanggilnya ke papan untuk menjawab pertanyaan lama, lalu menukar kursi kotor di tempatnya. Setelah kembali, siswa itu bingung. Wali kelas menyuruhnya untuk segera duduk. Ada apa? Tidak bisakah kamu duduk? Tapi cara guru itu membuat muridnya semakin membenci Xiang Wen. Dia langsung menusuk ban Xiang Wen. Berdiri di samping dan tunggu drama yang bagus. Tapi Xiang Wen sangat tenang, lalu menghentikan guru itu. Minta guru untuk meminta Lin Xiaoran memperbaiki mobilnya. Aku mendengar bahwa kamu adalah orang yang paling suka membantu orang lain di kelas. Xiaoran tidak menjadi sukarelawan tetapi harus patuh. Orang lain yang melakukan perjalanan melalui waktu membeli tiket lotre. Dan Xiaoran sibuk belajar. Tapi teman-temannya tidak ingin meninggalkannya sendirian,
menyebabkan begitu banyak masalah baginya. Siswa ini langsung berpindah tempat, sengaja memastikan untuk tidak membiarkannya belajar. Hari itu, ketika Xiaoran sedang belajar di perpustakaan, teman-temannya diam-diam mematikan lampu. Tapi mereka tidak tahu dia takut gelap. Mata pelajaran fisika jurusan sastra hanya mendapat 49 poin, namun ia mampu menempati posisi pertama di kelas. Guru menyuruhnya untuk berbagi pengalamannya dengan semua orang. Tapi teman-temannya mengolok-oloknya, 49 poin tapi berani berbagi pengalaman. Dia bahkan mengatakan fisikanya diajarkan oleh seorang guru olahraga. Menunggu dia merasa malu di atas panggung. Itu benar, yang mendapat 49 poin adalah aku. Aku harus berterima kasih kepada teman sekelasku. Jika bukan karena semua orang, aku masih tidak akan berdiri di sini, kirim kertas kosong. Ternyata kecuali dia, semua orang mendapat 0 poin. Tapi mengapa semua orang mendapatkan 0 poin? Jadi belum lama ini, seorang siswa yang menyontek dalam ujiannya dikeluarkan dari sekolah. Siswa berpikir bahwa wali kelas tidak memiliki kemanusiaan dan ingin menjatuhkan kehormatannya. Tulis petisi langsung ke kepala sekolah. Karena untuk memaksa wali kelas, mereka sengaja tidak belajar dan tidak mengerjakan PR. Tes fisika juga sengaja menyerahkan kertas kosong. Kepala sekolah marah, dan langsung meminta kepala sekolah untuk mengganti kursi. Tapi anak-anak juga tidak puas dengan wali kelas baru. Bersiaplah untuk menunjukkan kepada guru upacara penyambutan khusus. Mereka sengaja memotong kabel yang terhubung ke proyektor. Mempermalukan bos baru di depan dewan direksi. Tetapi guru segera bersiap, lalu mengeluarkan kabel ekstensi baru dan mencolokkannya. Kemudian mulai kelas fisika. Dan siswa masih menunggu sesuatu. Tetapi ketika host baru menyalakan proyektor. Apakah kalian menyambut aku seperti itu? Baik. Kemudian langsung beri kalian sesuatu untuk dilakukan. Guru memberikan tugas, biarkan setiap siswa melakukan analisis prestasi. Kemudian, berdasarkan kekuatan masing-masing siswa untuk menerima metode pembelajaran tertentu. Dia juga mengatakan bahwa jika siswa mengikuti rencananya, mereka pasti akan masuk ke universitas impiannya. Para siswa tidak bisa mengatakan apa-apa kali ini.